Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu dari dulu sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang memiliki kasih setia yang tidak pernah habis-habisnya di dalam diri kami. Walaupun kami orang berdosa Tuhan, walaupun kami hidup cemar di hadapan-Mu, tetapi ketika kami berbalik kepada-Mu, Engkau mau menerima kami kembali. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami bisa memahami dan mengenal akan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah pikiran dan hati kami terarah kepada kami. Sedangkan firman Tuhan yang disampaikan biarlah masuk ke dalam tubuh hati kami, sehingga kami boleh dikoreksi masing-masing dan mengenal Engkau Allah kami. Dan pakailah mulut hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, hamba-Mu yang hina ini untuk dipakai sebagai alatnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa dapat beribadah dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar mengenal Allah kita melalui satu tokoh, yaitu Hosea. Untuk bisa memahaminya tentu kita akan belajar dari kitab Hosea secara keseluruhan. Tapi tentunya kalau dengan jam yang sangat sedikit tidaklah mudah untuk bisa membahasnya. Maka untuk membaca keseluruhannya kita ambil dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah di Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita lihat video terlebih dahulu. sebagai istriku, sebagai
suami yang beriman, aku akan tetap memelihara hidup kudus bersamamu, dan aku akan tetap mengasihimu, baik pada waktu kelimpahan dan waktu kekurangan, pada waktu sehat dan pada waktu sakit, dan aku akan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian yang bersama. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai suami, sebagai istri yang beriman. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia hingga kematian memisahkan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kesan Bapak Ibu ketika mendengar kembali janji pernikahan? Bagi yang sudah berumah tangga pastinya mengingat kembali janji pernikahan mereka, gitu ya. Tapi bagi yang belum, jangan baper dulu istilahnya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadi sudah mendengar janji pernikahan melalui video ini, izinkan kembali saya bertanya, kira-kira sulit tidak mengucapkan janji nikah seperti itu? Sulit tidak? Saya menduga ada yang mengatakan, wah gampang gitu. Tapi ada juga yang mengatakan sulit. Saya kira sebenarnya mengatakan janji pernikahan itu tidaklah mudah. Karena ketika sepasang suami istri itu mengucapkan janji pernikahan yang sakral itu di hadapan Allah dan di hadapan jemaat Tuhan. Bahkan yang lebih sulit lagi, ketika seseorang mengucapkan janji pernikahan itu bukan hanya mengucapkannya, tetapi pasangan itu memelihara janji pernikahan itu. Maka memelihara janji nikah itu jauh lebih sulit daripada sekedar mengucapkan janji nikah. Benar bukan? Memeliharanya lebih sulit daripada mengucapkan janji nikah. Karena janji nikah itu berlaku seumur hidup. Jadi pasangan suami istri yang mengucapkan janji pernikahan itu harus dapat memelihara perjanjian itu seumur hidup mereka. Apapun yang terjadi, baik susah maupun senang, apalagi di masa pandemi ini begitu banyak tantangan dalam relasi, di dalam ekonomi, itu menjadi suatu tantangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesetiaan menjadi unsur yang penting dalam suatu ikatan, apalagi ikatan pernikahan. Sekali lagi, kesetiaan menjadi unsur yang penting dalam suatu ikatan dalam pernikahan. Nah, tetapi kenyataannya menjaga kesetiaan pada pasangan bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi ketika mengetahui kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh pasangan itu. Saya beri contoh. Saya pernah mendengar suatu kisah sepasang pasangan suami istri yang muda. Dia aktif beribadah, dia aktif melayani di gereja. Namun suatu hari dia ketahuan sang suami ini berselingkuh, punya pasangan lain. Namun pasangannya itu adalah homoseksual. Lalu ketika hal itu terjadi, suami istri ini sangatlah terkejut. Di dalam pemikirannya, dia mau membatalkan janji pernikahan itu atau bercerai. Dan sayangnya, hamba Tuhan yang ada di gerejanya menyetujuinya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut Bapak Ibu sekalian, mudah nggak untuk setia terhadap pasangan yang seperti itu? Kalau semisalnya saudara atau Bapak Ibu jadi sang istri dari cerita tersebut, akankah tetap setia pada pernikahan atau cerai? Ini keputusan yang sulit. Pada umumnya, mungkin kita akan memutuskan untuk cerai. Tapi sangat sulit untuk tetap setia dan mengasihi suami yang demikian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan manusia itu terbatas
bisa melihat bahwa kita sebagai manusia ternyata untuk bisa setia itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah seperti apa yang kita pikirkan. Dan hal ini terjadi di dalam kisah yang ada kita baca tadi. Kita masuk ke dalam kisah Hosea yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Hosea diperintahkan Allah untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Gomer. Dia adalah seorang perempuan sundal. Maka ketika Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi perempuan sundal itu, maka Hosea sebagai prophetic act atau Hosea sebagai nabi yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan pesan Allah, tidak hanya mengatakan tetapi dia juga melakukannya. Apa tujuan Allah? Tujuannya untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Hosea digambarkan sebagai Allah, sedangkan Gomer, seorang wanita sundal, digambarkan sebagai bangsa Israel yang suka bersundal atau bahasa hari-harinya suka melacur. Dia menyembah Allah lain, yaitu Baal. Ketika masih berstatus sebagai istri Hosea, Bapak Ibu, Gomer itu sengaja pergi dan menjual dirinya sebagai wanita sundal hanya demi roti, bulu domba, dan kain lenan. Dan dalam perikop yang kita baca tadi, dinyatakan bahwa anak mereka ada 3. Namun para penafsir mengatakan bahwa anak dari hasil pernikahan Hosea dan Gomer itu hanya 1. Lalu 2 lagi dari mana? 2 anak lagi sebenarnya anak hasil dari persundalan Gomer yang diterima oleh Hosea. Bayangkan Bapak Ibu. Lalu kita bisa melihat bahwa Gomer digambarkan sebagai wanita yang melakukan persundalan yang begitu hebat. Berkali-kali dia berselingkuh, berkali-kali dia mengingkari janji pernikahan tersebut. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan bapak-bapak atau suami-suami yang mendengarkan saat ini kalau tahu istrinya itu tidur dengan pria lain. Bagaimana kalau ternyata bukan hanya selingkuh dengan seorang pria, tapi istri Anda itu sengaja menjual diri kepada para lelaki demi mendapatkan uang, demi mendapatkan barang-barang mewah branded, demi mendapatkan mobil, demi mendapatkan perhiasan, demi mendapatkan rumah atau kehidupan mewah dan sebagainya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang? Sakit bukan? Nah Bapak Ibu, sulit bukan untuk tetap mencintai seorang istri yang sudah mengkhianati suaminya demikian? Sangat sulit sekali. Namun Hosea mencintai dan menikahi Gomer, seorang wanita dengan persundalan yang hebat. Dia mencintai dan menerima kembali dan menikahinya kembali. Dan ini menggambarkan persundalan Israel yang begitu hebat di hadapan Allah. Ini menggambarkan bagaimana pelacuran hati bangsa Israel yang begitu hebat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin terbesit di dalam hati kita. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh bangsa Israel sampai bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang melakukan persundalan hebat? Nah, Bapak Ibu, pada saat konteks yang kita baca ini, bangsa Israel itu telah melakukan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Yaitu suatu kepercayaan yang memadukan kepercayaan yang berbeda untuk mencari keserasian. Ya, jadi ada 2 kepercayaan disatukan seperti itu. Dalam hal ini sinkretisme antara penyembahan Yahweh dengan Baal. Jadi bangsa Israel itu
sebenarnya Allah pencipta mereka, Allah yang mengasihi mereka, Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari bangsa Israel, Allah yang sudah memberikan mereka makan mana dan minuman dan memelihara mereka di dalam tiang awan yang api. Mereka tidak bisa melihat itu Allah sebenarnya. Dan mereka menganggap Allah yang sebenarnya itu dengan Baal. Bagi mereka, Baal dan Yahweh adalah Allah yang sama. Allah yang sama, tapi namanya saja yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, akhirnya bangsa Israel pun berpartisipasi, terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan pengorbanan dan prostitusi dalam kuil berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu. Mereka terlibat. Jadi mereka juga melakukan ritual seksual, di mana setiap lelaki melakukan penyembahan dengan sambil melakukan hubungan seksual, atau dikenal dengan female temple prostitute, di dalam kuil-kuil. Mereka bahkan juga mempersembahkan anak mereka sendiri kepada Baal untuk mendapatkan kesuburan, untuk mendapatkan kenikmatan, kesuburan di dalam panen mereka, untuk mendapatkan berkat-berkat. Itulah gambaran bangsa Israel. Baalisme sebenarnya Bapak Ibu itu sudah jauh ada sebelum zaman hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Lalu ketika zaman Musa juga ada. Sebelum lembu emas dibangun pada zaman Musa, maka penyembahan Baal telah semakin meningkat. Tapi awalnya penyembahan Baal ini merupakan praktek yang dilakukan sangat kecil sekali. Tetapi lambat laun penyembahan Baal ini menjadi agama atau kepercayaan yang dominan bagi bangsa Israel, dan akhirnya mereka kebingungan di dalam penyembahan antara Yahweh dan Baal, dan hati mereka jadinya menjadi condong kepada Baal dan semakin berkembang dalam masa pelayanan Hosea. Ada perkataan dari seorang dokter bernama Dr. Daniel Lucas Lukito. Dia mengatakan begini, Israel itu tidak pernah menolak Allah. Dia nggak menolak Allah. Bahkan mereka masih menyembah Yahweh pada saat itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah menambahkan sedikit demi sedikit praktek penyembahan berhala. Jadi di sini mereka memberi kesempatan hati mereka untuk condong kepada yang lain, bukan berpusat kepada Allah Israel. Itulah keadaan bangsa Israel. Nah, sampai pada zaman Hosea, mereka melakukan penyembahan kepada Baal dan Yahweh sekaligus. Pada masa itu, mereka menganggap bahwa penyembahan Allah sekaligus Baal adalah hal yang wajar. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang sangat jahat di hadapan Allah, sangat curang di hadapan Allah. Sehingga keadaan bangsa Israel saat itu semakin hari semakin jauh di hadapan Allah. Bangsa Israel sudah menerima kepercayaan bangsa Kanaan, yaitu Baalisme. Ketimbang memisahkan diri sebagai bangsa terpilih, mereka tidak mau memisahkan diri. Mereka terlibat. Mereka bersekutu bersama orang-orang Kanaan yang menyembah Baalisme. Bahkan mereka mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka tidak mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, dan mereka tidak hidup lagi sesuai dengan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 2. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 2, di mana dalam pasal ini Allah menggambarkan dosa bangsa Israel dengan mengatakan demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh,
mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpah darah menyusul penumpahan darah. Itulah gambaran dari dosa bangsa Israel. Bapak Ibu, apabila membacanya sangat mengerikan, bukan? Sangat mengerikan. Itulah sebabnya Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan sundal yang bersundal hebat, untuk menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel dan untuk menggambarkan betapa besar kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang tidak setia. Untuk menggambarkan betapa besar kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang tidak setia. Dan hal ini juga terlihat di dalam Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Di mana di sini mengatakan ketika Hosea berdialog dengan Allah karena ia menyadari posisi Allah. Ia sendiri menyadari begitu sulitnya mencintai wanita yang tidak setia. Sampai ketika ia membeli Gomer dengan harga 15 shikal perak atau 1,5 homer jelek. Demikianlah firman Tuhan. Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai bangsa Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan mereka menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelek. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Aku juga tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tiada korban, tiada tubuh berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Inilah kasih setia Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca keseluruhan dari kitab Hosea ini, maka kita akan bisa merasakan suatu pesan yang penting yang ingin Allah sampaikan, yaitu Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang setia dan Ia mengharapkan bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Dan demikian juga bagi kita. Allah adalah setia dan Allah yang setia itu juga mengharapkan saya dan Bapak Ibu Saudara berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa itu dan berbalik kepada Allah. Di dalam kisah kesetiaan Allah dalam Hosea ini, bahkan dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, dan tidak berhenti sampai di zaman PD Bapak Ibu, dapat kita katakan bahwa kasih setia Allah tidak akan pernah berhenti. Sebab Allah memang adalah Allah yang setia dan tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi, Allah adalah Allah yang setia dan tidak dapat menyangkal dirinya. Hal ini tertulis di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 13. Surat 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan begini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Paulus mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi, kisah kesetiaan Allah dalam PL sebenarnya menunjukkan bahwa Allah telah merancangkan penebusan bagi manusia melalui Yesus Kristus. Kisah bangsa Israel ini sebenarnya hanya sebagian saja dari rancangan Allah untuk menebus ciptaannya
yaitu kita manusia yang berdosa. Allah tahu betul bahwa kejatuhan manusia dalam dosa membuat kita tercemar di hadapan Allah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa itu tidak sanggup hidup berkenan di hadapannya, tidak sanggup berkenan di hadapannya. Walaupun kita berusaha menutupi dosa kita dengan kebaikan kita, dengan amal kita, dengan ibadah kita, dengan pelayanan kita, dengan penyembahan kita, puji-pujian kita, pengetahuan kita tentang Allah, kita bisa menutupinya. Namun di hadapan Tuhan, kita tidak berkenan. Apapun yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan selagi hati kita masih condong kepada dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan anugerah Allah. Yang kita layak hanyalah murka Allah. Kita hanya layak mendapatkan murka Allah dan penghukuman daripadanya. Namun Bapak Ibu, karena kasih dan keadilannya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di mana dia menanggung hukuman dan amarah Allah itu di kayu salib. Yesus Kristuslah yang menanggung segala amarah Allah dan hukuman Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Sekarang ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Seharusnya saya dan Anda yang harus menanggung hukuman itu. Namun kita bisa melihat kesetiaan Allah itu akhirnya tidak berhenti dan sungguh telah terbukti sampai kepada kematian Kristus di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia. Jadi kita bisa melihat bahwa kematian Yesus Kristus adalah bukti dari kasih setia Allah. Bukti bahwa Allah itu setia. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ini untuk bangsa Israel saja? Ketika kita membaca mungkin, wah, bangsa Israel ini begitu tegar mata kita kepada bangsa Israel. Tapi firman Tuhan ini bukan hanya kepada bangsa Israel. Tapi hari ini kita yang mendengarnya, kita yang membacanya. Kita sebagai orang Kristen pada masa kini, kita pun dapat mengenal bahwa Allah itu setia, sehingga kita dapat menaruh sepenuhnya percaya dan pengharapan kita kepada kesetiaan Allah melalui bersandar kepada kesetiaan Yesus Kristus. Kesetiaan Yesus Kristus adalah jaminan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang tidak ideal ini, menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan tantangan dosa di sekeliling kita, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kesetiaan Kristus bukan hanya sebagai jaminan, tetapi menjadi sebuah perjanjian antara Kristus dengan umatnya. Kita bisa melihat di dalam PL maupun PB, Tuhan sering sekali memakai pernikahan untuk menggambarkan hubungan Allah dengan manusia. Di PL, Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang suami dan umat pilihannya, yaitu Israel, sebagai istrinya. Salah contohnya adalah kisah Hosea. Dan di dalam perjanjian baru, Kristus digambarkan sebagai mempelai pria dan gereja atau jemaat sebagai mempelai perempuan. Jadi ada hubungan yang sangat istimewa antara Allah dengan manusia, layaknya sepasang suami istri yang mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian. Saat ini ketika kita menyadari bahwa ketika kita hidup dalam dosa, kita menyadari bahwa kita terikat di dalam hawa nafsu seksual,
ketika kita menyadari bahwa kita terikat di dalam amarah kita, kebencian kita, ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dalam dosa-dosa yang lain, maka Allah yang setia ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berbalik kepadanya. Dia mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bertobat kepadanya, sehingga masuk di dalam suatu perjanjian yang kekal dengan Allah. Maka orang yang datang kepada Allah, dia akan beroleh keyakinan akan kesetiaan Kristus sebagai mempelai prianya. Dan sebaliknya, bagi kita yang sudah menjadi mempelai Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita pun harus sadar status kita sebagai mempelai wanita yang juga harus setia kepada mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, dan hidup di dalam perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan baik-baik kehidupan kita. Mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Seminggu ke belakang, 2 minggu, atau selebihnya. Apakah dalam status kita sebagai orang Kristen, kita sudah dikatakan setia? Saya coba untuk merenungkannya. Sebenarnya apa ya bukti kesetiaan kita kepada Kristus? Apakah ketika kita menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, baru dikatakan setia? Apakah ketika kita sudah menjadi pelayan Tuhan, aktif tinggal di gereja, atau sebaliknya, itu dikatakan setia? Apakah pada saat kita melayani Tuhan, kita setia? Apakah karena kita masih pergi ke gereja setiap minggu, walaupun online kita bisa beribadah, apakah itu dikatakan setia? Apakah ketika kita sampai akhir hayat kita masih menjaga status kita sebagai orang Kristen, itu dikatakan setia? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah bukti kesetiaan kita kepada Kristus? Jawabannya, lihatlah kepada Kristus sendiri. Mari pandang kepada Kristus. Disitulah letak kesetiaan. Kita lihat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka dapat kita melihat bahwa bukti kesetiaan kita adalah kehidupan yang sempurna dan tak bercacat dan tidak lagi terikat dalam dosa. Bisakah orang yang tinggal di gereja melakukan dosa? Bisa. Bisakah seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan melakukan dosa? Bisa. Bisakah sambil melayani Tuhan dia berbuat dosa? Bisa. Bisa, Bapak Ibu. Tapi kesetiaan yang itu adalah kehidupan sempurna dan tak bercacat dan tidak lagi terikat dalam dosa. Tidak lagi mendua hati, dan kesetiaan itu adalah mau taat melakukan firman Tuhan. Setia menaruh sepenuhnya pengharapan itu kepada janji-janji Allah. Itulah dikatakan setia. Bukan action, tapi lihatlah hati kita. Dan dalam hati itu maka akan terlihat actionnya. Bukan actionnya yang menjadi gambaran setia. Dari dalam hati akan terlihat keluar. Itulah yang dilakukan setia. Oleh sebab itu, kalau kita renungkan, sebenarnya kita tidak akan pernah mampu menjadi mempelai Kristus yang setia. Nggak akan mampu kalau dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita membutuhkan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Kita membutuhkan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Mari kita renungkan baik-baik. Sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen dan mengaku mengenal Allah, apakah kita masih terikat dalam dosa? Mungkin kita masih terikat dalam dosa kepercayaan nenek moyang kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, penyembahan berhala. Mungkin kita terikat di dalam
bisa lepas dari dosa ini? Dapatkah saya bisa lepas dari hidup munafik ini? Jadi dapatkah kita menjadi mempelai Kristus yang setia? Amsal 20 ayat 6 menyatakan demikian. Banyak yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saya rasa ayat ini secara literal menunjukkan bahwa sangat sulit menemukan orang yang setia. Sangat sulit. Lalu bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus yang setia? Kesetiaan Kristuslah yang menjadi dasar iman dan pengharapan kita. Kita perlu memiliki keyakinan yang teguh bahwa sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Kesetiaan Kristus menjadi jaminan dari Allah bahwa kita sebagai orang yang berdosa akan mendapatkan penebusan dari dosa-dosa dan kesetiaan Kristus. Kita sebagai orang berdosa akan mendapatkan penebusan dari kesetiaan Kristus. Kesetiaan Kristuslah menjadi jaminan bagi kita sebagai orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan pengampunan ketika kita berjuang melawan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika saat ini kita masih terikat dalam dosa, Tuhan mengundang untuk datang kepadanya. Datanglah, akui segala dosa Anda. Dia yang sanggup melepaskan Anda dari setiap ikatan dosa itu. Akuilah dosa Anda, maka di dalam Kristus Allah akan mengampuni dosa Anda. Karena di luar Kristus kita tidak akan pernah menjadi mempelai perempuan yang setia. Hanya dengan hidup dalam kesetiaan Kristuslah kita akan diberikan anugerah untuk mampu menjadi mempelai Allah yang setia. Karena Kristus. Kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 mengenai buah roh. Di situ kita mendapati salah satu buah roh itu adalah kesetiaan. Di dalam perikop itu tergantung suatu kebenaran bahwa orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, orang yang sudah di dalam Kristus, orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan mampu hidup setia di hadapan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Marilah kita terus mengingat dan percaya bahwa kematian Kristus adalah bukti bahwa Allah yang setia akan mengasihi dan menerima setiap orang yang berdosa yang benar-benar ingin berbalik kepadanya. Tuhan akan menerima dan mengampuni jikalau benar-benar berbalik kepadanya. Dan bagi kita sebagai orang pilihan Allah yang sudah dipilih Allah, sudah ditebus Allah, mari kita hidup terus dipimpin oleh Roh Allah, supaya dengan sendirinya kita diberi kekuatan untuk setia kepada Allah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam keadaan tidak ideal ini, iman kita akan digoncang. Tetapi jika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita tidak hanya menikmati bahwa Allah itu setia, tetapi kita juga menjadi seorang mempelai Kristus yang setia, karena kita mau taat dan bergantung dipimpin oleh Roh Allah. Allah mengharapkan pertobatan bagi kita. Allah mengharapkan kesetiaan bagi kita. Karena Allah lebih dahulu setia terhadap perjanjiannya. Allah tetap terlebih dahulu setia di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita, Dia menerima kita, Dia mengampuni
mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang setia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan sorga, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa mengenal Engkau, Tuhan, melalui kehidupan dari Hosea. Bagaimana Hosea menggambarkan Engkau dan Gomer sebagai bangsa Israel dan kami orang berdosa ini, yang setiap hari melakukan persundalan secara rohani di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki kami. Begitu banyak kemunafikan yang kami lakukan. Tapi kami menyembunyikannya dengan hal-hal yang sangat indah. Tetapi semuanya terlihat di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa menyadari diri kami dan berbalik. Karena kami tahu bahwa Allah kami itu adalah Allah yang setia, yang mau mengampuni dan menerima kami kembali ketika kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami menyadari bahwa kami adalah orang yang cemar di hadapan Tuhan. Kami memohon ya Allah Roh Kudus untuk menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh sadar keberadaan kami di hadapan Tuhan. Tanpa terang dari Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak akan menyadari orang berdosa. Kami sering sekali melihat kesalahan orang lain. Kami selalu melihat perbuatan jahat orang lain. Tetapi kami tidak pernah diam. Membawa diri kami kepada Tuhan. Selidiki aku Tuhan, aku orang berdosa. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami menyadari bahwa kami orang berdosa. Dan kami mau berbalik dan datang kepada-Mu. Dan tolonglah kami sebagai orang yang sudah Engkau pilih, supaya kami bisa hidup setia dengan taat dan hidup kudus dan mau dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.